Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas besar komunikasi arsitektur. Yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Igede Krisna Dwiratama, NIM 074. Di sini saya mendapatkan arsitek John Utzon. Beliau lahir di Copenhagen pada 9 April 1918. Beliau wafat pada 29 November 2008 pada umur 90 tahun. Beliau kuliah di Royal Danish Academy of Fine Art. Beliau mendapatkan 2 penghargaan, yaitu penghargaan Pritzker dan penghargaan Woodward. Nah, di sini berikut adalah karya-karya beliau. Yang pertama, Sydney Opera House yang dibangun 1959. Yang kedua ada Arsitek Own House di Helbeck, dibangun pada 1950 sampai 1952. Yang ketiga ada Middelbourne House Hotel, dibangun pada 1953 sampai 1955. Nah, yang keempat ada Presidenthood House yang dibangun 1959 sampai 1963. Nah, yang kelima ada Kingo House Helsingør, dibangun pada 1956 sampai 1960. Nah, berikut adalah karya terbaik beliau, yaitu Sydney Opera House. Nah, di sini Sydney Opera House adalah pusat seni pertunjukan multi tempat di Sydney. Konsep arsitektur metafora pada bangunan Sydney Opera House terletak pada peniruan bentuk cangkang pada atapnya. Sydney Opera House yang terletak di Sydney, New South Wales adalah salah satu bangunan abad ke-20 yang paling unik dan terkenal. Gedung ini terletak di Bennelong Point di Sydney Harbour, dekat Sydney Harbour Bridge, dan pemandangan bangunan ini menjadi ikon tersendiri bagi Australia. Nah, berikut adalah interior dari bangunan Sydney Opera House. Nah, di interior ini terlihat bagian lantai dan bagian kursi dilapisi dengan karpet berwarna ungu, dan kapasitas di ruangan ini cukup banyak. Nah, bagian sini finishingnya menggunakan beton expose dan kayu. Nah, pada eksterior ini bisa dilihat pada malam hari bangunan Sydney Opera House dikelilingi dengan lampu-lampu LED berwarna-warni untuk menambah kesan mewah pada bangunan ini. Pada struktur, bisa dilihat di sini ada potongannya, dan pada strukturnya analisa konsep geometri pada bangunan Opera House ini, yaitu berbentuk cangkang. Bentuk struktur permukaan bidang yang merupakan struktur cangkang atau sel di alam dapat ditemukan pada bentuk perisai dari tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Meskipun bentuknya tipis, tapi kuat dan kokoh, seperti kulit labu yang kering, kulit telur, kulit kerang, dan tempurung kepala kita. Ciri-ciri perisai yang kokoh adalah bentuknya yang lengkung dan berbahan keras dan padat. Nah, gaya yang bekerja pada struktur. Yang pertama ada gaya meridional. Gaya meridional pada atap Sydney Opera House berasal dari berat itu sendiri, yang kemudian gaya itu disalurkan melalui tulang baja ke kolom penyangga atap. Yang kedua, gaya rotasional. Gaya rotasional bekerja daerah ke arah vertikal mengikuti lengkung atap, kemudian beban disalurkan ke tanah melalui 3 kolom yang ada. Yang ketiga ada beban lentur. Pertemuan atap dan dinding dibuat lebih tebal agar dapat menyokong gaya yang bekerja dalam arah vertikal dan horizontal.
dari gaya meridional yang juga agar dapat menahan gaya dorong keluar yang terjadi. Nah, berikut adalah detail aksonometri dari Sydney Opera House. Di sini ada material kaca. Material kaca ini letaknya di sini, dan struktur kaca ini adalah sebagai baja. Yang kedua ada keramik. Keramik ini letaknya di atas, di bagian sini. Dan yang terakhir ada popping. Popping ini bagian bawah, bagian luar dari Sydney Opera House. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf dan terima kasih.